Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya, di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Kalau Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar gitu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam. Buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud. Akhirnya apa? Nabi minta cung aku gandeng ben iso sholat, terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajul ini dipapa Fadl ke Ali, kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat, ini era sahabat ya, orang-orang era rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dire urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi gak, tapi gus akal-akalan, ada zaman modern itu akal-akalan, ini cerita mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno tapi zaman pernah dengar, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSD. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya juga pemain bal.
orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezeki ning entekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean semene iki, paham ya? Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono niku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Dia duit sithik dienggo narkoba, sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Kita takoki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki lagi ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalahne? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak De Pali itu semutung anti silaturahim minggat semuting rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bela-bela nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuwis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai, dari kiai jaga koyok bos berjuwis. Santri yang kerja ngurumat apa? Kebon. Kiai ini dengok-dengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggep kiai koyok ketua geng. Mergo kiai ini ngomong dengok-dengok mulai. Nggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darahnya kiai ketua geng. Terus yang dia bilang kau apa? Marah. Kau marah itu bukan lah. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora ibadah. Jadi wong sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam tempel. Jaga ketua preman terus setoran. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono. Oke agak ada kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai ku makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pengira. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat ya pengira. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rapi. Cara aku butuh wayo untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai ora payu-payu iku. Saya tuh pernah gitu, misi seminar di Madura, di Bata-Bata, pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata, sama Gus Yogi. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang aduh, aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah, kesuwen ratau roh ngono-ngono itu, jadi tak kaget tuh, masa gitu ya? Lalu ada pendereknya lagi, pengiringnya, tak tanya apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie Bionanya, karena kalau Bionanya, Pak Habibie itu tanya. Coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaiki. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya itu nanya,
Ya itu guyonan. Habib itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Orang Madura cerdas-cerdas. Jadi wah sekarang iso bayang loh. Aku pikir itu beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdus Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Kalau Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdus Somad Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Diandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari.